Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari materi 4. Kalau kita lihat sendiri di layar Anda, materi 4 itu terdiri atas pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sumber daya manusia dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum, yang di mana materi ini adalah bagian dari pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di materi 4 ini? Tujuan umum daripada pelatihan ini adalah agar peserta mampu memahami PBJ secara elektronik, SDM, kompetensi kelembagaan, bagaimana pengawasan internalnya, pengaduan oleh masyarakat, sanksi kepada pelaku pengadaan, pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang dan jasa, dan penyelesaian sengketa kontrak. Ini tujuan umumnya ya. Untuk tujuan khususnya, kita harapkan agar setelah mengikuti materi 4 ini secara keseluruhan, seluruh peserta mampu memahami tentang sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang terdiri atas dua, yaitu SPSE dan sistem pendukung, PBJ secara elektronik melalui e-marketplace berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Fungsi LPSE, kompetensi SDM, kedudukan, pembentukan, dan tugas unit kerja pengadaan barang atau jasa, bagaimana pengawasan internal dan ruang lingkup kerja pengawasan PBJ, mekanisme dan proses pengaduan, sanksi terhadap pelaku pengadaan, dan pelayanan hukum. Kita mulai aja ke materi pertama, karena materi 4 ini cukup banyak, ini akan terbagi atas beberapa video. Video yang pertama ini akan khusus membahas tentang pengadaan barang dan jasa elektronik. Ini pun juga sebenarnya hanya pengantar. Karena PBJ secara elektronik ini juga akan saya bagi menjadi beberapa video penjelasan. Kita mulai saja. Nah, apa itu PBJ secara elektronik? Apakah PBJ secara elektronik ini berarti pengadaan barang dan jasa elektronik? Seperti laptop, komputer, radio, dan sebagainya? Bukan. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah penyelenggaraannya. Jadi, pengadaan barang dan jasa, masih ingat di modul-modul yang lalu, pengadaan adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai kepada serah terima pekerjaan. Nah, seluruh kegiatan ini atau penyelenggaraan PBJ ini saat ini dilakukan secara elektronik. Kalau dilakukan secara elektronik, pasti butuh toolsnya dong. Toolsnya itu adalah sistem informasi. Sistem informasi sendiri itu terdiri atas dua, yaitu SPSE yang merupakan singkatan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung. Jadi sekali lagi, penyelenggaraan PBJ yang dilakukan secara elektronik itu menggunakan sistem informasi yang terdiri atas dua, SPSE dan Sistem Pendukung. Nah, kemudian bagaimana pemanfaatan PBJ secara elektronik itu sendiri? PBJ secara elektronik itu memanfaatkan e-marketplace. Ingat juga materi yang lalu, pasar elektronik yang meliputi katalog elektronik, e-katalog, toko daring, online shop, dan pemilihan penyedia. Nah, kita bicara konsep nih, ini garis besarnya. Konsep pengadaan barang jasa elektronik kalau kita lihat, ini seperti ini. Jadi pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa itu dimulai daripada perencanaan sampai kepada serah terima. Di mana di dalamnya ada yang namanya rencana umum, ada proses pemilihan, dan ada pelaksanaan kontrak. Nah, user-user yang menggunakan sistem ini ada PA, ingat materi yang lalu, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen, maupun agen pengadaan. Pokja, pejabat pengadaan, dan seterusnya. Penyedia juga merupakan user daripada sistem ini. Publik itu juga bisa melihat sistem ini. Nah, penyelenggaraan fungsi daripada LPSE itu ada pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penyelenggara e-marketplace-nya ada di LKPP, UKPBC, dan pelaku usaha. Ini sistem secara keseluruhan. Yang mengembangkan SPSE dan sistem pendukung adalah LKPP. Ini berdasarkan Perpres. Yang mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah juga adalah LKPP. Nah, ini konsep PBJ secara elektronik. Diharapkan dengan sistem ini yang namanya pengadaan barang dan jasa sejak perencanaan sampai serah terima semuanya dilingkupi melalui satu sistem pengadaan secara elektronik dan dibantu dengan sistem-sistem pendukung lainnya. Nah, kemudian yang kedua tadi,
Pengadaan secara elektronik itu memanfaatkan e-marketplace. Seperti kita lihat, ini juga sudah dibahas di materi yang lalu. E-marketplace kita memasukkan pasar ke dalamnya. Di mana pasar yang dimasukkan ke dalamnya itu terdiri atas katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Ingat, e-marketplace pengadaan barang dan jasa itu hanya ada 3, yaitu e-katalog atau katalog elektronik, yang kedua adalah toko daring, dan yang ketiga adalah pemilihan penyedia. Pasar, sesuai dengan teorinya, adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Jadi e-marketplace ini adalah tempat interaksi antar dua pihak, yaitu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai dan penyedia. Nah, diharapkan sistem transparansi pengadaan ini dapat terwujud dengan e-marketplace. Karena sekali lagi, tempat terjadinya transaksi yang transparan itu adalah di pasar. Nah, ini yang diharapkan dengan pengembangan e-marketplace tersebut. Demikian video yang pertama, dan berikutnya akan kita bahas tentang masalah SPSE yang merupakan bagian daripada video yang kedua dari materi 4 ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.